Ya Tuhan, sungguh jikalau Tuhan tidak memberikan hati-Mu kepada kami, kami adalah orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Kami tidak tahu juga siapa diri kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi ini kami boleh datang ke hadapan-Mu untuk beribadah kepada-Mu. Kami memuji kebesaran Engkau, kami memuji kemahakudusan Engkau, dan saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami memohon Engkau berbicara kepada kami. Buatlah kami untuk menjadi seperti seorang murid yang mau duduk di kaki guru besar kami. Tuhan yang mengasihi kami datang kepadamu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu tiap kali datang ke ibadah dua ini, Bapak Ibu akan bertemu dengan Pak Lukman ya. Ada Pak Lukman mana? Ya, Pak Lukman. Ya, Pak Lukman bisa berdiri ya. Nah, Bapak Ibu tahu Pak Lukman selalu menyambut kita para jemaatnya ya, dengan senyuman ya yang menawan ya. Nah, tapi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengenal siapa Pak Lukman sebelumnya? Ya. Mari kita dengarkan kesaksian dari Pak Lukman ya. Bagaimana hidupnya ya, temperamennya sebelumnya dan sesudah ya. Sekarang ini ya, Pak Lukman silakan maju. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya bersyukur kalau pagi ini diberi kesempatan untuk menyaksikan ya, bersaksi untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Ya. Saya terlahir di keluarga yang ya masih sembahyang leluhur ya. Papa mas saya itu lahir dari China, Cungko asli ya, jadi kelahiran Cungko. Jadi mulai kecil itu saya harus sembahyang leluhur dan juga dididik kerja keras, bagaimana harus hidup hemat ya. Terus sampai saya menikah, saya bersyukur punya seorang istri dan juga penolong ya yang sangat menjadi doa syafaat, terus doakan saya. Ya, sebelum saya mengenal Tuhan, saya adalah seorang yang ya temperamennya jelek sekali, suka marah. Saya juga ya banyak kebiasaan yang sangat jelek, yaitu saya merokok, saya juga bisa berjudi, saya juga minum jadi sangat waktu itu ya, tidak di rumah tangga itu tidak ada damai sejahtera ya. Setelah ya saya punya 3 anak ya, setelah anak-anak mulai sekolah, waktu itu sekolah di Taman Harapan, saya berpikir saya tidak mau anak-anak saya seperti bapaknya ya seperti itu ya. Jadi saya jadi orang dunia sebetulnya tahu kalau di ajaran Kristen itu didikan ke anaknya itu baik ya. Jadi saya tidak mau anak-anak saya seperti itu. Jadi saya berusaha bawa anak-anak ke sekolah minggu. Ya bersyukur waktu itu sekolah minggunya di Taman Harapan, SD Taman Harapan. Jadi kalau waktu di gereja mungkin saya bisa
menolak ya, nggak bawa anak-anak ke gereja. Ya, jadi singkat kata, bawa anak-anak ke sekolah minggu, ketemu rekan-rekan, ya, sepelayanan saya sekarang ini, ya, yang mereka terus, ya, ayo ke gereja, ayo ke gereja. Saya juga melihat kesaksian hidup mereka. Akhirnya saya mau, ya, ke gereja. Ya, singkat kata saya tahun 93-an saya itu dibaptis, ya, juga 93 saya dibaptis, lebih rajin ke gereja. Waktu itu masih belum lain, mungkin 96-an ya, saya waktu itu dipilih jadi majelis, jadi bisa melayani di gereja. Saya bersyukur ya, setelah saya terima Tuhan Yesus ya, di hidup saya ini sungguh-sungguh ada damai sejahtera ya di dalam hidup saya. Saya bisa mensyukuri. Kalau dulu saya ini sombong, saya merasa saya kerja keras, apa yang saya dapatkan itu semua adalah hasil kerja keras saya. Saya orang yang egois, saya yang suka marah. Pelan-pelan Tuhan mau berubah saya. Ya, saya bersyukur juga untuk keluarga yang terus mendoakan saya, istri, anak-anak, juga rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang terus, ya, mendukung saya. Roh Kudus juga menolong saya. Saya bisa sungguh-sungguh membuka hati menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat saya. Seperti firman Tuhan yang ada di 2 Korintus 5:17 ya. Saya ngerti ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, saya diproses Tuhan pelan-pelan. Saya berubah, saya lebih nggak suka marah. Bukan bilang nggak langsung nggak marah, nggak sama. Tetap ya, tapi saya merasa kalau saya marah, saya Roh Kudus mengingatkan saya, oh tidak boleh begitu. Ya, jadi saya bisa minta maaf sama istri, sama anak-anak. Kalau mungkin papa nggak benar ya maafkan. Jadi pelan-pelan Tuhan merubah saya. Terima kasih untuk semua dukungan doa-doa rekan-rekan Komsel, juga rekan-rekan hamba Tuhan yang menolong saya untuk bisa bertumbuh. Ya, saya rindu di dalam sisa hidup saya, Tuhan mau pakai saya ya untuk apa yang sudah saya terima dari Tuhan, kebaikan Tuhan, semua yang sudah saya terima itu bisa saya wartakan kepada orang sekitar saya, keluarga saya, teman-teman saya, mereka yang belum percaya ya, supaya bisa menjadi saksi yang hidup untuk membawa mereka mau terima Tuhan Yesus juga. Kiranya kesaksian saya ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukman. Tadi di KU1 beliau ada menyaksikan juga bagaimana perlakuannya terhadap istrinya ya. Thank you. Bagaimana perlakuannya terhadap istrinya ya. Tadi dikatakan di KU1 Pak Lukman menyaksikan bahwa istrinya mau baptis saja nggak berani ya. Jadi sembunyi-sembunyi ke gereja ya. Karena kalau ketahuan istri ke gereja Pak Lukman bisa marah besar ya. Tapi bersyukur Tuhan mengubah hidupnya. Bagaimana hidup yang begitu kasar kelihatannya ya, bisa berubah seperti ini. Hari ini kita lihat dia sedang senyum, sayang istri ya, anak-anak juga hormat kepada dia. Kalau kita lihat hampir tiap kali liburan itu anak-anak akan pulang ya ke Malang untuk besuk Pak Lukman beserta istri ya. Bagaimana hidup dari seseorang bisa berubah demikian?
Kadang-kadang kita melihat ada orang yang sudah percaya kepada Tuhan puluhan tahun, tetapi hidupnya tidak berubah. Bahkan kadang-kadang ada orang Kristen yang hidupnya lebih parah daripada orang yang belum percaya. Apa yang menyebabkannya Bapak Ibu? Mari kita akan melihat bersama-sama dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 15. Tema kita pagi ini adalah mengubah cara pandang. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 15 tidak ada di slide. Kita lihat Alkitab kita ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana hidup kita bisa terus-menerus berubah dari yang belum percaya menjadi percaya dan terus-menerus diubahkan. Yang pertama yaitu kita harus mengubah cara pandang kita tentang siapa Yesus, siapa Tuhan yang kita sembah. Di dalam ayat 1 dikatakan bahwa di ayat 2 dikatakan bahwa Nikodemus datang pada malam hari, dia berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nikodemus menganggap Yesus itu hanya sebagai seorang guru. Dia melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dari mujizat pertama yang dilakukan, air menjadi anggur. Dan kemudian ada beberapa mujizat lainnya. Nikodemus tahu, dia hanya tahu Yesus itu sebagai guru saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita mengenal Yesus sebagai guru, jikalau kita mengenal Yesus sebagai pribadi yang bisa melakukan mujizat, maka bisa dipikirkan kita datang ke hadapan Tuhan dengan hanya satu pikiran, saya mau melihat mujizat, saya mau mengalami mujizat.
Kalau saya disembuhkan, saya akan percaya. Kalau usaha saya susah, gagal, Dia membuka usaha saya, Tuhan membuka jalan saya, maka saya akan percaya. Tapi kalau saya datang kepada Dia, Dia tidak melakukan mujizat apa-apa, tidak menyembuhkan sakit penyakit saya, tidak menyelesaikan masalah keluarga saya, tidak membuka jalan bagi usaha saya tinggalkan Dia. Jikalau kita kenal Tuhan Yesus hanya sebagai guru, sebagai Tuhan yang melakukan mujizat, kita akan tinggalkan Dia. Tetapi siapa Tuhan yang ingin kita kenali? Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 31 mencatat bahwa semua apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Alkitab tujuannya supaya apa? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Artinya siapa Yesus sebenarnya? Yesus adalah Anak Allah. Benar, kita bisa percaya Dia bisa melakukan mujizat. Tetapi kalau kita mengikut Dia hanya karena Dia bisa melakukan mujizat, kita akan kecewa. Karena Dia tidak akan selalu melakukan mujizat yang seperti kita inginkan. Tetapi kalau kita mengenal Dia sebagai Anak Allah, sebagai Mesias, artinya Dia adalah Allah yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya dari kungkungan dosa, sehingga mati di atas kayu salib menggantikan saudara dan saya, kemudian bangkit dari kematian pada hari ketiga dan naik ke sorga. Pada saat saudara percaya bahwa mengenal Yesus sebagai Anak Allah, maka bagaimanapun kondisi hidup kita, apakah hidup kita lancar atau tidak, kita tetap akan setia mengikuti Dia. Mengapa? Karena kita tahu Dia mengasihi kita. Kita tahu Dia tidak pernah merancangkan yang jahat untuk kita. Kita tahu Dia selalu merencanakan yang baik untuk kita. Siapa Yesus yang kita kenal akan menentukan bagaimana perlakuan kita, sikap kita dalam mengikuti Tuhan dan menjalani hari-hari kita. Akan mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan. Jikalau kita melihat Yesus dari cara pandang bahwa Dia bisa melakukan hal-hal yang spektakuler, itu benar. Tapi itu tidak seluruhnya. Kita hanya akan terkagum-kagum kepada Dia pada waktu Dia melakukan hal yang spektakuler di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidak melihat sesuatu yang spektakuler dalam hidup kita dan hidup kita biasa-biasa saja, kita akan mudah meninggalkan Dia. Bahkan pada saat kita mengalami kekecewaan di dalam gereja, kita akan meninggalkan gereja, kita akan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengenal seorang yang awalnya saya tahu dia hanya sebagai seorang sound engineer. Jadi saya berkonsultasi dengan dia tentang karena dia punya pabrik yang untuk membuat mixer, membuat mic, membuat speaker segalanya. Jadi saya tanyakan dia, kalau merek ini bagaimana? Gereja kami pakai merek ini gimana? Dia beritahukan, kalau gerejamu pakai merek ini, waktu kamu pakai mic harus bagaimana, jaraknya bagaimana, dia beritahukan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mengenal dia, ternyata dia dulu adalah mantan dokter bedah tulang saraf. Jadi pembicaraan saya dengan dia bukan hanya bicara tentang multimedia, mic saja, speaker saja, tetapi berbicara tentang kesehatan. Saya tanyakan, bagaimana ya kalau ini? Dia beritahukan saya, posisi duduk itu yang sehat bagaimana, berdiri bagaimana, posisi mengambil barang harus bagaimana. Dia ajarkan kepada saya, pembicaraan kami lebih lebar lagi. Demikian juga Bapak Ibu, jikalau kita mengenal Tuhan hanya sebagai seorang guru, hanya sebagai sepribadi yang menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan di dunia yang sementara ini saja, ya hanya berhenti di situ saja. Pikiran kita hanya apa yang ada di dalam dunia ini saja, tidak di dalam kekekalan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, permisi tanya,
Bapak Ibu, siapa Yesus, siapa Tuhan dalam hidup saudara? Saudara mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang bagaimana? Itu akan menentukan bagaimana saudara mengikut Tuhan. Jikalau kita tahu Yesus Tuhan mati bagi kita, sangat mengasihi kita, kita akan mengasihi Dia juga. Kita akan mengikuti Dia apapun syaratnya, apapun kondisinya. Kita akan terus mengikuti Dia dan menjalankan perintahnya. Karena kita tahu Dia mengasihi kita. Karena kita tahu Dia baik kepada kita. Jadi segala yang perintahnya kepada kita, kita lakukan tidak akan mencelakakan kita. Siapa menurut Bapak Ibu Yesus itu dalam hidup Bapak Ibu? Yang kedua, selain kita mengubah cara pandang kita tentang siapa Yesus, kita juga perlu mengubah cara pandang kita tentang bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan itu. Di sini Nikodemus dia datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Siapa itu Nikodemus? Di sini dikatakan Nikodemus adalah seorang Farisi. Orang Farisi berarti dia adalah seorang pemimpin agama dan juga seorang politikus. Jadi dia menjadi orang yang boleh dikatakan terkenal. Ya. Dia terkenal, dia memiliki kedudukan di dalam politik, menjalankan hukum Taurat itu sudah pasti sebagai orang Yahudi, orang Farisi. Dan sebagai orang Yahudi menganggap bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Otomatis keselamatan pasti mereka dapatkan karena secara biologis, secara suku dia adalah keturunan orang Yahudi, umat pilihan Allah. Dan orang Yahudi memiliki pemikiran bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi, tidak untuk bangsa lain. Dan itu yang membuat mereka merasa bangga. Tetapi Tuhan Yesus mengubah cara pandang dia. Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-5 mengatakan, sesungguhnya Aku berkata kepadamu, jikalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini sama sekali memutarbalikkan pemikiran Nikodemus yang selama ini berpikir, saya ini adalah keturunan Abraham, saya orang Yahudi, pasti diselamatkan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan tidak. Posisimu, sukumu, rasmu, sebagai keturunan Abraham, statusmu, hukum Taurat yang kamu jalankan tidak bisa menyelamatkan dirimu. Bagaimana seseorang bisa diselamatkan? Di sini dikatakan dengan air dan roh, yaitu dengan firman dan Roh Kudus itu sendiri yang mengubahkan hidupmu. Roh Kudus yang masuk bekerja mengubah hidupmu. Baru engkau bisa diselamatkan, itu intinya. Dan bagaimana bisa diselamatkan dengan roh dan firman? Tuhan Yesus mengatakan, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Seperti angin Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat angin. Tetapi bagaimana kita tahu ada angin? Pada waktu pohon besar tumbang dengan mendadak, kita tahu ada angin. Pada waktu kita berdiri di luar, ada hembusan dingin, kita tahu itu ada angin. Pada waktu kita melihat daun di pohon bergerak-gerak, kita tahu itu ada angin. Demikian juga, bagaimana seseorang tahu dia diselamatkan dan hidupnya berubah? Bagaimana seseorang bisa tahu dia diselamatkan pada waktu hidupnya berubah?
Tadi Pak Lukman mengatakan bahwa dia dulu temperamental, ya. Marah istri, tidak izinkan istri ke gereja, ya, merokok, minum, judi, ya. Bagaimana dia bisa berubah? Pekerjaan Roh Kudus. Bukan maunya, bukan kita sendiri yang berusaha. Orang Yahudi selalu berusaha mau diselamatkan dengan menjalankan hukum Taurat. Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak bisa, kamu tidak bisa. Sini saya lakukan untuk kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, coba kita pikirkan, apakah anak-anak kita sudah diselamatkan? Apakah anak-anak kita memiliki pikiran, oh saya ke gereja, pasti sudah diselamatkan? Apakah kita berpikir, oh karena saya adalah orang tua saya Kristen, tiap minggu ke gereja, pelayanan, maka saya otomatis juga diselamatkan? Tuhan Yesus mengatakan tidak, Bapak Ibu. Keselamatan itu bersifat pribadi. Tidak bisa dialihkan, tidak bisa diturunkan. Coba kita pikirkan Bapak Ibu. Tanyakan kepada anak-anak kita, orang tua kita. Sudah selamat belum? Sudah pasti tidak keselamatan di dalam Kristus. Percaya dengan sungguh-sungguh tidak. Kalau belum, doakan dan injili mereka. Kita tidak bisa mengatakan, oh mereka masih kecil, tunggu mereka dewasa Bapak Ibu. Untuk mendapatkan keselamatan hanya pada waktu masih ada di dunia ini. Dan kita tidak tahu berapa usia seseorang di dunia ini. Bisa dari kecil, bayi sampai tua. Kita tidak tahu kapan anak-anak kita akan dipanggil oleh Tuhan. Kapan cucu-cucu kita akan dipanggil Tuhan. Kapan orang tua kita akan dipanggil Tuhan. Kapan kita sendiri dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu. Cara pandang kita diselamatkan akan mempengaruhi kita dalam menjalani hidup ini juga. Setelah Tuhan Yesus menjelaskan tentang siapa dan bagaimana diselamatkan, Tuhan Yesus mengajak Nikodemus, ayo percaya Tuhan, ayo percaya Yesus. Di dalam ayat yang ke-14 dan ke-15 dikatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan ular tembaga ditinggikan, Nikodemus pasti tahu apa artinya. Ular tembaga ditinggikan, kejadian ini dicatat dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21 ayat 4 sampai ke-9. Di situ waktu itu orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, mengapa kami dibawa ke padang gurun, di sini tidak ada makanan, tidak ada roti. Lalu kemudian Tuhan mengirim ular-ular tedung untuk menggigit orang Israel sehingga banyak yang mati. Lalu akhirnya orang Israel menyesal dan datang kepada Musa mengatakan, tolong kami, di antara kami banyak yang binasa. Lalu Musa datang kepada Tuhan dan Tuhan berkata, buatlah satu ular tedung dari tembaga dan angkat tinggi-tinggi. Jadi siapa yang memandang kepada ular tembaga itu, dia akan disembuhkan. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan kejadian ini, Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang memandang dia, maka dia akan diselamatkan. Bukan usaha sendiri. Jadi artinya Tuhan Yesus mengajak Nikodemus, ayo pandang saya, pandang saya. Di dalam Yohanes yang pasal yang ke-12 dikatakan pada saat Yesus ditinggikan, maka dia akan menarik semua orang datang kepadanya.
Pada saat Yesus ditinggikan artinya pada saat Yesus disalibkan. Ayo datang kepada saya. Dan dikatakan kalau kita datang melihat Tuhan Yesus, bersandar kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Di ayat yang ke-15 mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya kepadanya. Percaya akan apa, Bapak Ibu? Apa yang kita percayai? Yang pertama, percaya bahwa Allah itu ada. Percaya akan keberadaan Allah itu sendiri. Di dalam Ibrani pasal 13 dikatakan jikalau orang tidak percaya akan keberadaan Allah, dia tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ini yang pertama. Percaya kepada apa? Percaya akan kuasa Allah. Percaya akan kuasa Allah. Percaya akan kebaikan Allah, penyertaan Allah. Dan dikatakan jikalau kita percaya kepada Dia, maka dikatakan akan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, apa artinya hidup kekal? Kapan kita mendapatkan hidup yang kekal? Hidup yang kekal bukan hanya setelah kita meninggal masuk surga baru dapat, bukan. Hidup yang kekal didapat pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Pada saat itu juga kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Jadi bukan pada saat kita masuk surga, meninggalkan dunia ini baru masuk surga, bukan. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, saat itu juga kita telah beroleh hidup yang kekal. Cara pandang tentang Tuhan Yesus, siapa pribadi Tuhan Yesus yang berubah dan bagaimana mendapatkan keselamatan, itu akan mengubah hidup seseorang dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Apa yang terjadi dengan Nikodemus? Alkitab tidak mencatat apakah Nikodemus akhirnya bertobat percaya Tuhan Yesus atau tidak. Tetapi di dalam beberapa bagian firman Tuhan dicatat, Nikodemus yang awalnya datang mencari Tuhan Yesus pada malam hari, di dalam Yohanes pasal 7 mencatat bahwa Nikodemus mulai membela Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-50, Yesus mau ditangkap oleh orang Farisi. Kemudian Nikodemus mengatakan, Nikodemus salah seorang dari mereka yang dahulu datang kepada Yesus berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dilakukannya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa di Galilea tidak ada nabi yang muncul. Nikodemus mulai membela Tuhan Yesus. Kemudian di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-40, di sini Nikodemus mengambil mayat Tuhan Yesus untuk diurapi. Di sini dikatakan mereka mengambil mayat Yesus, mereka di sini adalah Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea. Mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain linen dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengafani mayat Tuhan Yesus itu bukan hal yang mudah bagi Nikodemus. Mengapa? Di awal dikatakan bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi. Tuhan Yesus disalibkan karena dituding oleh orang Farisi. Orang Farisi yang menjadi salah satu biang mengapa Tuhan Yesus disalibkan. Nikodemus harusnya berseberangan dengan Tuhan Yesus.
Coba kita bayangkan, sekarang Tuhan Yesus mayatnya dikafani oleh Nikodemus yang adalah orang Farisi. Yang kedua, Nikodemus adalah pemimpin agama, seorang politikus juga. Mengafani mayat Tuhan Yesus. Dan orang yang mati jikalau disentuh itu najis, kotor. Jadi orang yang menyentuh mayat itu akan dikucilkan. Kita bisa bayangkan, Nikodemus dia seorang pemimpin Yahudi, orang Farisi yang sebenarnya berseberangan dengan Tuhan Yesus, berani mengambil mayat Tuhan Yesus. Berapa besar tantangan yang dia harus hadapi. Dia bisa-bisa kehilangan reputasinya, karirnya, masa depannya, hidupnya. Dia bisa kehilangan segalanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita mengenal Yesus dengan cara yang tepat, yang sesuai dengan Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan, Allah yang mengasihi kita, dan kita diselamatkan lewat Yesus Kristus yang mati bagi kita. Firman yang mengubah hidup kita, Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Maka apapun resikonya di dalam mengikuti Tuhan, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Kadang-kadang pada saat kita menjalani kehidupan ini susah. Kita nggak berani ya menyatakan iman kita. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, mengapa saya tidak berani menyatakan iman saya di hadapan orang lain? Apakah pengenalan saya akan Tuhan yang masih tidak benar? Apakah keyakinan saya tentang Tuhan itu masih belum cukup? Mohon Tuhan menolong kita. Waktu saya baru percaya Tuhan, waktu itu saya baru terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya pada waktu saya SMP. Di sekolah ada KKR, lalu saya terima Tuhan Yesus. Pulang saya berapi-api, saya baca Alkitab terus. Lalu sebelum makan saya berdoa. Ya. Tapi sampai satu kali waktu saya makan, sebelum makan mau berdoa. Selesai makan buka mata, makanan di piring saya udah hilang, nggak tahu kemana ya. Lalu kemudian koko sepupu saya tertawain, ayo doalah. Ya. Bapak Ibu, ada waktu saya merasa malu. Saya tidak berani berdoa lagi waktu itu. Sebelum makan saya tidak berani berdoa dengan terang-terangan. Saya sambil mata sebelah buka, sambil setengah buka, setengah tutup saya berdoa. Karena takut ya. Tapi semakin lama semakin Tuhan mengingatkan saya. Akhirnya saya berani. Dan saat saya berani, orang tua tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan mereka mulai melihat, kehidupan orang Kristen itu bagaimana. Baru pelan-pelan mereka juga bisa diubahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapa Yesus bagi Bapak Ibu dan saya? Setiap minggu kita datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah di dalam hidup saudara itu Tuhan yang bagaimana? Yang kedua, apakah saudara yakin bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus? Dengan datang memandang kepada Dia, percaya terima Dia sebagai juru selamat pribadi. Bukan dengan usaha kita datang ke gereja ikut ibadah, memberikan persembahan, baca Alkitab, doa. Itu hanya satu hasil dari kita setelah percaya kepada Tuhan. Tanyakan juga kepada anak-anak kita. Apakah mereka sungguh-sungguh sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus?
Jikalau kita memiliki cara pandang yang benar, maka kita akan setia mengikut Tuhan, apapun kondisi dan akibat yang akan kita terima. Mohon Tuhan menolong setiap kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami memohon belas kasihan-Mu untuk membawa kami mengenal Tuhan, memandang Tuhan dengan cara yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahwa Engkau adalah anak Allah yang mengasihi kami, anak Allah yang berkuasa atas kehidupan di dunia ini dan di dalam kekekalan. Anak Allah yang adalah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kondisi apapun juga. Dan tolong kami ya Tuhan, ingatkan kami selalu bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Memandang kepada Yesus Kristus yang telah mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk senantiasa selalu dikuatkan imannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.